المكان ودبر الزمان الذي أمرنا بالخير والإحسان ونهانا عن الشر والطغيان والصلاة والسلام على أفضل الأكوان على سيدنا محمد بخير الرسول إلى الناس والجان وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم في كل أحيان. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والعدوات لا تحويه الجهات ست كسائر المبتدعات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا سئت سهلا. يذكر بنفسي وإياكم بإخلاص بالنيات لله تعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala dengan tidak menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ke jalan maksiat. Karena hakikat syukur adalah dengan tidak menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ke jalan maksiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada kekasih kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Baiklah yang saya hormati hadirin dan hadirat rahimakumullah. Judul saya pada hari ini, Allah pencipta semua makhluknya. Allah pencipta langit dan bumi, maka Allah tidak butuh kepada langit dan bumi. Allah pencipta manusia, jin dan malaikat, maka Allah tidak butuh kepada manusia, jin dan malaikat. Allah pencipta arsy dan kursi, maka Allah tidak butuh kepada arsy dan kursi. Allah pencipta surga dan neraka, maka Allah tidak butuh kepada surga dan neraka. Jadi mustahil Allah bertempat pada surga dan neraka karena Allah telah ada sebelum adanya surga dan neraka. Allah pencipta air dan udara, maka Allah mustahil seperti air dan udara. Allah pencipta cahaya dan kegelapan, maka Allah mustahil seperti cahaya dan mustahil Allah seperti kegelapan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah aqidah mayoritas umat Islam yang meyakini Allah pencipta segala sesuatu, tidak butuh kepada segala sesuatu dan tidak menyerupai segala sesuatu. Ada tanpa tempat dan tanpa arah, dan tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluknya seperti bergerak, diam, naik dan turun. Maha suci Allah dari bergerak, diam, naik dan turun. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada buhbuhatal jannah falyazamil jamaah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, maka hendaklah dia berkeyakinan ahli sunnah wal jamaah dan meninggalkan kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang seperti kelompok Wahabi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Allah pencipta aras. Allah telah ada sebelum adanya aras. Jadi mustahil Allah bertempat pada aras. Ada firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang maknanya Allah yang menguasai aras. Dan seperti yang dikatakan oleh ulama besar yang bernama Al-Busairi di dalam kitabnya Al-Tadhkiratul Al-Busairiyah, dan para ulama-ulama yang lain, Sayyidina Ali berkata, "Innallaha khalaqal 'arsya idharun liqudratihi
wa lam yattakhidhu makanan li zatihi. Rawahul Abu Mansur Al-Baghdadi fi kitabi fil farqu bainal firaq halaman 333. Sayyiduna Ali, menantu Rasulullah, suami Fatimah Zahra berkata, sesungguhnya Allah menciptakan aras untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333. Janganlah kita tertipu dengan orang-orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Karena tidak ada satupun para ulama mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Bahkan para ulama telah sepakat mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa butuh kepada aras. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang maknanya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Ahad terbagi dua maknanya. Yang pertama, Allah tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, Allah mustahil untuk dibagi-bagi, karena Allah bukan jismun kasif atau benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pepohonan dan batu. Dan Allah bukan jismun latif atau benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan dan angin. Menurut para ulama, alam ini terbagi dua bagian. Yang pertama, alam yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pepohonan dan batu. Dan yang kedua, alam yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan dan angin. Allah pencipta semua makhluk. Allah pencipta segala sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pepohonan dan batu. Allah pencipta semua makhluk. Allah pencipta segala sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan dan angin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Dari ayat ini, para ulama menggali hukum bahwa segala sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan juga ciptaan Allah. Jadi mustahil Allah menyerupai ciptaannya, baik yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pepohonan dan batu, maupun yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan dan angin. Imam Abu Hanifah berkata di dalam kitabnya, Imam Abu Hanifah berkata, Anna yushbihul khaliqul makhluqa. Tidak sah menurut dalil akal dan menurut dalil Al-Quran dan hadis pencipta menyerupai ciptaannya, yakni mustahil sang pencipta menyerupai ciptaannya. Janganlah kita tertipu dengan orang-orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Janganlah kita tertipu dengan orang-orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Karena Allah bukanlah segala sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pepohonan dan batu. Dan Allah bukan pula segala sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan dan angin. Saya tegaskan sekali lagi bahwa segala sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan juga ciptaan Allah. Jadi mustahil Allah menyerupai ciptaannya, karena segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini semua ciptaan Allah. Jadi mustahil Allah menyerupai ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir.
Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada gigi yang patah, jangan dimasukkan ke kantong celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disebarkan kemana-mana. Barakallahu fiikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma syabbal huda wa haba, wa ma takallama jiz'un fil hasha taraba. وحين